Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMK Mabadul Ihsan yang saya hormati, seluruh Dewan Guru SMK Negeri Mabadul Ihsan yang saya hormati, siswa-siswi kelas 10 yang sedang menjalankan MPLS yang saya banggakan. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu, bermuajahah dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan senantiasa membawa manfaat bagi kita kesemuanya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita kesemuanya akan diberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah kalian kesemuanya masuk di SMK Negeri Mabadul Ihsan ini. Ini kayaknya menjadi tempat yang cocok untuk kalian dan pilihan yang tepat untuk kalian. Karena di sekolah negeri SMK Negeri Mabadul Ihsan inilah ini yang mengkawinkan antara program-program pesantren dengan program-program SMK yang memang di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian masuk ke sini, ini insya Allah menjadi pilihan yang sudah tepat lah. Karena kalian dimasukkan atau masuk ke sini, ini berarti nanti kalian akan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan secara akademik, akan mendapatkan apa yang kalian inginkan melalui bidang yang saman ingin capai. Mungkin jurusan yang ingin saman capai, tapi di bidang yang lain, insya Allah nanti di bidang keagamaan, insya Allah akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, sedikit kalian biar tahu, sedikit perlu sampean ke semuanya ketahui bahwasanya SMK Negeri Mabadul Ihsan ini lahir tidak ujuk-ujuk lahir, tetapi harus ada melalui proses. Yang proses itu cukup lumayan panjang, sehingga ketika kalian tahu sudah gedungnya berdiri semegah ini, kemudian halamannya begitu luas, kemudian kelasnya, yang ini kelasnya itu masih jadi problem untuk sementara yang kalian tempati saat ini. Ini masih ya segala apa-apa lah, inilah proses, ini proses. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, biar kalian tahu bahwasanya anak-anakku semuanya, SMK negeri ini dulu asal muasalnya adalah program dari Provinsi Jawa Timur, di mana waktu itu mulai dari tahun 2013 itu ada program bahwasanya akan ada SMK negeri yang di situ seluruh dananya ditanggung oleh Provinsi Jawa Timur. Dan ini sudah ditawarkan di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur ini. Tahun 2013 nggak ada yang mau menerima program itu. Ditawarkan di Banyuwangi, ya juga masih nggak sungguh-sungguh Mas ya. Akhirnya lewatlah tahun 2013, masuk di tahun 2014. Ini Banyuwangi ditawari, tetap aja nggak ada jawaban yang positif. Nah, di tahun 2015 itu akhirnya program itu ditawarkan oleh Bupati Banyuwangi kepada seluruh yayasan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang mau.
Tetapi sayang, program ini kalau nggak diambil oleh Banyuwangi, maka ini akan kehilangan satu momentum yang insya Allah akan sulit menemukan kesempatan yang seperti ini. Akhirnya Yayasan Mabadul Ihsan itu siap untuk menerima program dari Provinsi Jawa Timur itu. Akhirnya yayasan berusaha untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa? Yakni yayasan harus menghibahkan tanah minimal 20.000 meter persegi atau sekitar 2 hektar tanah. Akhirnya alhamdulillah yayasan waktu itu menghibahkan tanah pada pemerintah daerah di tahun 2015 itu. Kemudian tanah yang dihibahkan oleh Yayasan Mabadul Ihsan itu akhirnya menjadi tanah milik pemerintah daerah. Nah, di tahun 2015 itulah akhirnya program SMK yang dari provinsi itu lahirlah, muncullah seperti sekarang ini, seperti yang kalian saksikan sendiri. Nah, berarti apa? Lahirnya SMK Negeri Mabadul Ihsan ini itu karena ada perjuangan dan ada penghibahan dari Yayasan Mabadul Ihsan kepada pemerintah, sehingga muncullah SMK Negeri 2 Mabadul Ihsan. Nah, ini kalian yang harus ketahui. Lah oleh karena itu Yayasan Mabadul Ihsan, Pondok Pesantren Mabadul Ihsan itu punya satu misi, punya satu visi yang kayaknya visi itu memang kepingin bagaimana mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Ini mimpi besarnya Yayasan Mabadul Ihsan. Mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Nah, cerdas berarti apa? Harus sekolah. Cerdas berarti harus sekolah, belajar. Maka di antara biar orang itu cerdas adalah ya harus sekolah. Maka ini di antaranya ada SMK Negeri 2 Mabadul Ihsan ini. Kemudian kreatif. Nah, dilalah itu kreatif, akhirnya apa? Memang anak-anak disiapkan sekolah kejuruan itu adalah yang menekuni satu bidang khusus. Contoh yang TGB mungkin itu langsung kerjanya apa? Kearsitekan. Mungkin yang kriya tekstil itu akhirnya apa? Membatik. Mungkin yang TBHP itu mengolah hasil pertanian. Mungkin yang multimedia bagaimana agar bisa mengoperasionalkan, kemudian bisa mengaplikasikan alat-alat yang canggih sehingga apa? Bisa mendokumentasi, bisa memvideo dan lain sebagainya. Berarti ini memang sekolah kejuruan yang memang itu menekuni satu bidang yang diinginkan oleh siswa kesemuanya. Ini biar jadi apa? Orang kreatif. Lah kemudian juga gak kalah pentingnya, mimpi dari yayasan adalah mencetak sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini harus betul-betul diperhatikan karena menjadi sendi dari kecerdasan, menjadi sendi dari kreativitas. Orang yang cerdas tapi tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, maka itu nanti hanya akan menjadi kecerdasan yang akan merugikan orang lain. Kreativitas. Orang kreatif tapi tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, maka kreatifnya itu nanti hanya akan menyengsarakan dan menyusahkan orang lain. Maka ketiga-tiganya ini penting. Cerdas itu penting, kreatif itu penting, kemudian akhlakul karimah itu juga penting. Maka diharapkan tiga-tiganya ini bisa berjalan beriring, bisa berjalan bersama,
Sehingga di samping orang itu cerdas, orang itu pula harus kreatif, tapi juga harus berakhlakul karimah. Nah, oleh karena itu, inilah apa yang dimimpikan oleh yayasan itu seperti itu. Oleh karena itu, kalian biar tahu bahwasanya adanya atau munculnya SMK, lahirnya SMK Negeri Mabadul Ihsan ini adalah merupakan hasil jerih payah dari Yayasan Mabadul Ihsan untuk menghibahkan tanah. Dan sekaligus yayasan alhamdulillah bisa berperan, yakni ketika tahun pertama SMK itu lahir di Banyuwangi, di Karangdoro ini, yayasan menampungnya, ditaruh di gedung milik yayasan. Itu berjalan 2015, 2016, 2017. Alhamdulillah di tahun 2018 bisa menempati gedung yang seperti sekarang yang kalian nikmati ini, yang kalian tempati ini. Itu adalah jerih payah yayasan kesemuanya. Dan itu kesemuanya yayasan lakukan hanya demi untuk bagaimana selaku warga negara yang baik, selaku penduduk yang baik, itu ingin membantu pemerintah untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, jadilah kalian nanti ketika kalian sudah selesai belajar, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Ketika masih belajar, kalian harus menjadi anak atau siswa-siswi yang nurut, yang manut, menjadi anak-anak yang punya sopan santun, punya sikap mandiri, dan kalian harus percaya diri bahwasanya aku bisa, bahwasanya aku bisa, dan aku pasti bisa. Ketika itu sudah engkau tanamkan anak-anakku semuanya, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi. Satu, karena orang bisa itu harus diawali dari belajar. Maka yakin kalian gak akan malas untuk berangkat ke sekolah, gak akan malas untuk belajar, gak akan malas untuk mengerjakan tugas. Orang itu akan bisa manakala orang itu ditopang, didorong oleh satu cita-cita yang tinggi. Maka gantungkan cita-citamu sampai setinggi langit, tapi engkau harus sadar bahwasanya kakimu tetap ada di bumi. Boleh engkau bercita-cita yang tinggi, tapi engkau harus tetap berjalan di atas bumi. Maka engkau harus mempunyai sikap yakin bahwasanya engkau akan bisa. Maka keyakinan ini penting engkau kuatkan dalam dirimu dengan cara jangan lupa agar apa yang engkau cita-citakan itu berhasil. Mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Tuhanmu. Jangan lupa engkau melakukan ibadah kepada Tuhanmu. Karena manakala engkau punya satu keinginan yang tinggi, tetapi engkau meninggalkan Tuhanmu, maka keinginanmu itu hanya akan jadi angan-angan saja, sulit untuk terwujud. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, dalam engkau belajar di sekolah, ya, maka taatilah aturan-aturan, peraturan-peraturan, konun-konun yang ada di sekolah kalian. Maka itu nanti yang akan bisa mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang taat pada aturan yang telah ditentukan. Dan itu semuanya akan mampu mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Selamat untuk anak-anakku semuanya. Selamat untuk menjalankan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenalilah lingkungan sekolah kalian dengan sebaik-baiknya agar kalian nanti bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan lancar, dan mudah-mudahan kalian kesemuanya menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.